Pernah dengar kutipan terkenal dari Thomas Edison? Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Ini sering banget jadi kenyataan pahit kan? Anda mungkin punya segudang ide brilian, konsep bisnis yang rasanya bakal mengubah dunia, tapi begitu masuk ke tahap mewujudkannya, nah disitulah tantangan sebenarnya dimulai. Tepat sekali. Ide hebat itu baru langkah awal ya. Perjalanan sesungguhnya dan seringkali yang paling menentukan adalah bagaimana ide itu dieksekusi. Dan inilah fokus utama kita hari ini. Kita mau bedah bab 11 dari materi Nicho Alchemy yang Anda bagikan, Execute with Precision. Execute with precision. Ya, bab ini secara khusus membahas transformasi dari visi yang mungkin sudah Anda asah lewat metode Niche Navigator menjadi sebuah kenyataan bisnis yang terukur dan berkelanjutan. Dan yang menarik dari pembahasan di bab ini ya, eksekusi yang presisi itu bukanlah semacam sihir atau bakat bawaan lahir gitu, yang hanya dimiliki segelintir orang. Sumber ini menekankan bahwa ini adalah keterampilan. Artinya bisa dipelajari, dilatih, dan dikuasai. Ada polanya gitu ya. Ada prinsip dan kerangka kerja yang bisa kita ikuti. Benar sekali. Jadi misi kita dalam pembahasan mendalam kali ini adalah menggali lebih dalam elemen-elemen kunci dari eksekusi presisi tersebut ya, berdasarkan wawasan dari bab 11 ini. Tujuannya agar Anda bisa melihat bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara praktis dalam perjalanan bisnis Anda. Oke. Nah, sumber ini membaginya menjadi 3 pilar utama yang saling terkait. 3 pilar ya? Oke, ini penting. Bisa diibaratkan seperti apa nih ketiga pilar ini bekerja bersama, biar lebih kebayang gitu? Analogi yang bagus mungkin kayak kita bangun rumah yang kokoh ya. Pertama, Anda butuh cetak biru yang sangat jelas dan detail. Nah, itu pilar perencanaan implementasi. Tanpa rencana matang, ya bangunannya bisa jadi miring atau bahkan ya amit-amit roboh. Oke, cetak biru, jelas. Kedua, Anda butuh bahan baku dan tukang yang tepat. Dialokasikan dengan efisien. Ini pilar alokasi sumber daya. Percuma kan punya cetak biru bagus kalau materialnya kurang atau tukangnya nggak kompeten. Iya, betul. Nah, ketiga, Anda perlu melakukan inspeksi rutin selama pembangunan. Buat apa? Ya, buat memastikan semuanya sesuai standar dan kualitas terjaga. Ini adalah pilar pemantauan kinerja. Tanpa pengawasan, masalah kecil bisa jadi besar kan? Ketiganya ini harus jalan barengan. Analogi yang sangat membantu. Cetak biru, bahan baku, dan tukang. Terus inspeksi rutin. Jelas banget keterkaitannya. Jadi, mari kita mulai dengan cetak birunya ya. Pilar pertama, perencanaan implementasi. Apa inti dari pilar ini menurut sumbernya? Intinya itu, mengubah mimpi atau visi besar menjadi serangkaian langkah konkret yang bisa dijalankan. Sumber ini negasin banget rencana implementasi inilah yang membedakan antara sekedar berangan-angan dengan benar-benar bertindak. Ini bukan daftar harapan loh, tapi sebuah GPS yang akan membantu setiap langkah operasional bisnis Anda. GPS untuk bisnis, oke. Suka istilahnya. Apa aja komponen penting yang harus ada dalam GPS ini menurut bab 11? Ada beberapa komponen kunci nih. Pertama, tonggak pencapaian atau milestones yang sangat jelas, lengkap dengan tenggat waktu yang spesifik dan realistis. Ini penting agar ada target antara yang bisa diukur dan dirayakan, sekaligus jaga momentum. Tanpa milestones, perjalanannya kayak nggak ada ujungnya, gampang hilang arah. Jadi, bukan cuma tujuan akhir yang besar ya, tapi dipecah jadi target-target kecil yang lebih mudah dicapai gitu. Masuk akal sih? Apalagi? Kedua, identifikasi kebutuhan sumber daya untuk setiap fase atau setiap milestone. Ini nyakup semuanya. Berapa orang yang dibutuhin, skill apa aja, dana berapa, teknologi apa, terus kapan semua itu harus siap. Perencanaan sumber daya yang matang di awal ini, bisa mencegah banyak masalah nanti. Oke. Milestone jelas, sumber daya terpetakan. Terus apa lagi? Saya ngebayangin dalam prakteknya, nggak semua bakal jalan mulus kayak direncanakan. Pasti ada aja gitu. Tepat sekali. Nah, karena itu, komponen ketiga yang krusial adalah rencana darurat. Contingency plans. Sumber ini menekankan pentingnya antisipasi potensi hambatan atau masalah. Oh, antisipasi ya? Iya, apa yang Anda lakukan kalau pemasok utama telat? Atau kalau anggota tim kunci sakit? Atau ya, kalau ada perubahan pasar mendadak? Mikirin skenario gimana kalau, dan nyiapin rencana B atau C, itu bukan berarti pesimis loh, tapi realistis dan siap siaga. Ini nih yang sering kelewat padahal penting banget ya.
Jadi udah siap sama rencana cadangan. Komponen terakhir buat perencanaan apa? Yang terakhir, menetapkan metrik kesuksesan yang jelas dan gimana cara ngukurnya. Gimana Anda tahu kalau sebuah milestone udah tercapai dengan sukses? Apa indikator kinerjanya? KPI. Tanpa alat ukur yang jelas ya susah buat nilai kemajuan secara objektif. Baik, jadi ada milestones, kebutuhan sumber daya, rencana darurat, sama metrik kesuksesan. Cukup komprehensif ya. Sumber ini ngasih saran praktis nggak buat mulai menerapkannya? Ada saran bagus. Coba buat kalender implementasi 90 hari. Ambil satu tujuan besar Anda buat kuartal berikutnya, terus pecah jadi target bulanan, lalu jadi tugas-tugas mingguan yang sangat spesifik dan bisa ditindaklanjuti. Ini bikin tujuan besar jadi terasa jauh lebih manageable gitu, dan ngurangin rasa overwhelmed. Ide 90 hari ini menarik ya, jadi lebih fokus rasanya. Oke, cetak biru udah mulai kebentuk nih. Sekarang gimana dengan bahan baku dan tukangnya? Kita bahas pilar kedua, alokasi sumber daya. Apa konsep utamanya di sini? Konsep utamanya ini sangat memberdayakan menurut saya. Jadi eksekusi yang hebat itu bukan soal punya sumber daya tak terbatas, tapi tentang memaksimalkan apa yang Anda miliki saat ini. Ini soal kecerdasan dan strategi dalam menggunakan aset yang ada sekecil apapun itu. Jadi bukan nunggu punya segalanya dulu ya, tapi mulai dengan apa yang ada dan gunakan secara pinter. Sumber daya apa aja sih yang dianggap esensial dalam bab 11 ini? Sumber ini mengidentifikasi beberapa kategori utama. Yang pertama, dan ini seringkali paling berharga, tapi paling terbatas, adalah waktu. Gimana Anda dan tim ngalokasiin jam kerja setiap hari. Itu penting banget. Waktu ya, oke. Terus tentu saja, modal finansial. Uang tunai, kredit, investasi, gimana ngalokasinya ke area yang paling ngasih dampak? Selanjutnya adalah keahlian dan kompetensi tim. Siapa ngerjain apa, udah pas belum orangnya di posisi itu, terus ada alat dan teknologi. Software, mesin, infrastruktur apa yang dukung eksekusi. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah jaringan pendukung Anda. Jaringan pendukung. Iya, mentor, penasehat, mitra strategis, bahkan dukungan moral dari keluarga atau teman. Semua ini dianggap sumber daya juga. Wah, menarik ya ngelihat jaringan pendukung juga dimasukkan sebagai sumber daya. Itu benar banget sih. Ada tips khusus nggak dari sumber ini terkait alokasi? Sesuatu yang mungkin sering kelewat gitu. Ada satu tips pro yang sangat praktis. Dan ini kayaknya dari pengalaman banyak pengusaha ya. Selalu alokasikan buffer sekitar 20%. Artinya, kalau Anda perkirain tugas butuh 10 jam, alokasiin 12 jam. Kalau proyek butuh modal 100 juta, ya siapin cadangan sekitar 20 juta. Oh, dilebihin gitu ya? Karena hampir pasti bakal ada hal-hal nggak terduga, penundaan kecil, atau biaya tambahan. Buffer ini bukan pemborosan, tapi strategi buat ngurangin stres, jaga kualitas, dan mencegah efek domino kalau ada satu bagian yang meleset dari perkiraan awal. Kita kan seringnya terlalu optimis ya kalau ngestimasi. Buffer 20%. Ini catatan penting nih, biar nggak panik di tengah jalan karena perhitungan terlalu mepet. Oke, pilar pertama, perencanaan, dan kedua, alokasi udah dibahas. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, inspeksi rutinnya, pemantauan kinerja. Yap, pilar ini dasarnya prinsip manajemen klasik. Apa yang diukur akan dikelola. Kalau Anda nggak ngukur kinerja secara sistematis, Anda itu ibaratnya kayak terbang buta. Nggak tahu lagi maju, mundur, atau cuma muter-muter aja. Sistem pemantauan, kata sumber ini, nggak perlu ribet, tapi harus komprehensif dan konsisten. Nggak perlu ribet, tapi komprehensif. Gimana caranya tuh? Metrik apa aja yang dianggap kritis buat dipantau? Tentu ini bakal beda-beda ya, tergantung model bisnis Anda. Tapi sumber ini ngasih beberapa contoh metrik kunci yang sering relevan. Pertama, biaya akuisisi pelanggan, CAC. Berapa sih biaya rata-rata buat dapetin satu pelanggan baru? Oke, CAC. Terus, tingkat konversi, conversion rates. Berapa persen pengunjung web yang jadi beli? Berapa persen prospek yang closing? Itu juga penting. Lalu pertumbuhan pendapatan, revenue growth. Seberapa cepat pendapatan Anda tumbuh? Revenue growth ya. Jangan lupa juga skor kepuasan pelanggan, CSAT atau NPS. Seberapa puas sih pelanggan sama produk atau layanan Anda? Terakhir mungkin, tingkat utilisasi sumber daya. Seberapa efisien Anda pakai waktu tim, kapasitas produksi, atau aset lainnya. Daftar yang bagus itu sebagai titik awal ya. Jadi intinya milih beberapa metrik kunci yang paling relevan sama tujuan bisnis saat ini, terus dilacak secara teratur. Bukan cuma ngumpulin data doang,
tapi dianalisis buat ambil keputusan, gitu kan? Tepat sekali. Pemantauan ini tujuannya bukan buat ngejudge, tapi buat belajar dan beradaptasi. Data kinerja itu kan umpan balik dari pasar dan operasi internal Anda. Ini ngasih tahu apa yang berhasil, apa yang enggak, dan di mana perlu ada penyesuaian. Oke, ketiga pilar ini, perencanaan, alokasi, dan pemantauan, kedengarannya sangat logis ya. Sekarang, mari kita lihat gimana ini diterapkan di dunia nyata. Sumber ini nyajiin studi kasus data stream analytics yang dipimpin oleh Sarah Chen. Bisa ceritain sedikit? Tentu. Ini contoh yang sangat ilustratif. Jadi, data stream analytics ini startup teknologi. Mereka punya produk yang secara teknis bagus, inovatif, tapi mereka kesulitan dapat traksi di pasar yang udah rame. Punya mesin bagus, tapi kayaknya nggak tahu cara ngejalaninnya secara efektif buat menangin lomba gitu. Situasi yang cukup umum ya dialami banyak startup. Punya produk bagus, tapi bisnisnya kok nggak jalan-jalan. Apa titik baliknya buat mereka? Titik baliknya itu, pas si CEO, Sarah Chen, sadar kalau masalah utama mereka itu bukan di produknya, tapi di pendekatan eksekusi yang cenderung serabutan, nggak sistematis. Mereka kerja keras iya, tapi arahnya sering berubah, prioritas nggak jelas, sumber daya kesebar terlalu tipis, kayak lari sprint ke banyak arah sekaligus gitu. Waduh, lalu apa yang Sarah lakukan? Solusi apa yang dia terapin berdasarkan prinsip eksekusi presisi ini? Nah, Sarah kemudian ngerancang dan nerapin apa yang sumber ini sebut sebagai blueprint eksekusi. Ini pada dasarnya ya perwujudan dari 3 pilar yang kita bahas tadi, sebuah rencana tindakan yang sangat detail dan terukur. Blueprint ya? Iya, blueprint yang mecah tujuan strategis perusahaan, yang kompleks jadi tugas-tugas mingguan yang konkret, bisa ditindaklanjuti, dan nyambung sama alokasi sumber daya yang jelas, serta sistem pemantauan kinerja yang ketat. Mirip kayak kalender implementasi 90 hari tadi, tapi ini skala perusahaan. Sebuah blueprint jadi benar-benar peta jalan yang detail ya. Gimana hasilnya setelah mereka nerapin blueprint ini? Hasilnya, menurut catatan sumber, cukup dramatis loh. Dalam waktu 6 bulan aja setelah implementasi blueprint eksekusi ini, pertama, siklus pengembangan produk mereka berhasil dipangkas sampai 40%. Artinya, mereka bisa rilis fitur baru lebih cepat. Wah, cepet banget. Kedua, tingkat akuisisi pelanggan baru melonjak 65%. Dan yang nggak kalah penting, perubahan ini narik perhatian investor. Jadi mereka berhasil dapat pendanaan dari venture capital. Visi funding ya? Betul, suntikan dana dari investor profesional yang fokus ke startup potensi tinggi. Wow, dalam 6 bulan itu perubahan yang signifikan banget. Dari kesulitan bersaing jadi narik investasi visi. Pelajaran penting apa nih yang bisa kita ambil dari kisah data stream ini? Pelajaran utamanya, seperti yang ditekankan di bab 11 ini, eksekusi presisi itu bukan sekadar soal kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Kunci transformasinya ada di disiplin nerapin rencana yang jelas, ngelakuin alokasi sumber daya secara strategis, fokus ke yang paling penting, dan secara konsisten mantau kinerja buat perbaikan berkelanjutan. Ini nyambung lagi ke kutipan Edison di awal tadi, visi hebat data stream dari jadi nyata setelah mereka kuasai eksekusinya. Bekerja lebih cerdas, bukan hanya lebih keras. Ini poin krusial banget. Selain studi kasus, apa sumber ini juga nawarin semacam kerangka kerja yang lebih umum gitu untuk eksekusi? Ya, bab 11 ini juga nyajiin kerangka kerja eksekusi yang bisa diadaptasi, seringnya jalan dalam siklus misalnya 60 hari yang isinya ada 3 fase utama. Oke, 3 fase dalam siklus 60 hari. Apa aja itu? Fase pertama itu fase rencana, biasanya jalan di hari 1-7, fokusnya di sini persiapan matang, dokumentasi strategi implementasi secara detail, netapin KPI yang mau dilacak, metain alokasi sumber daya secara cermat, sama nyiapin sistem atau tool buat mantau kinerja. Intinya, semua persiapan perang sebelum beneran turun ke medan laga. Persiapan matang di minggu pertama. Oke, lalu fase kedua. Action. Tapi disaranin mulai dengan tes kecil yang terkontrol. Jangan langsung gelontorin semua sumber daya. Luncurin inisiatif skala kecil dulu, kumpulin feedback awal dari pasar atau pengguna, lakukan penyesuaian cepat berdasarkan data dan feedback itu, terus baru deh, secara bertahap naikin skala scale up buat elemen yang udah kebukti berhasil. Mulai kecil, tes, ukur, baru perbesar ya. Pendekatan yang bijak ya. Fase terakhirnya?
Fase ketiga adalah fase optimisasi, di hari 31 sampai 60. Nah, setelah inisiatif jalan beberapa waktu, sekarang saatnya analisis mendalam data kinerja yang udah kekumpul. Identifikasi apa aja yang jadi penghambat bottleneck, cari area mana yang bisa ditingkatin efisiensinya, implementasiin perbaikan itu, dan siapin diri buat skala yang lebih luas kalau hasil analisis nunjukin potensi yang solid. Oke, Setelah 60 hari, siklus ini bisa diulang lagi buat inisiatif berikutnya atau buat optimasi lebih lanjut. rencana, luncurkan dengan tes, optimasi. Siklus yang masuk akal ya, buat eksekusi yang terstruktur. Tentu saja, dalam praktiknya pasti ada tantangan dong. Apa sumber ini juga ngebahas tantangan umum dalam eksekusi dan solusinya? Iya, tentu aja. Bab ini cukup realistis kok dan ngidentifikasi beberapa jebakan umum. Salah satunya itu analisis paralysis. Anda tahu kan, kondisi di mana seseorang terlalu banyak mikir, analisis, ngerencanain, sampai akhirnya nggak pernah mulai-mulai bertindak. Ah, ini penyakit klasik. Terlalu perfeksionis mungkin ya, jadinya nggak gerak-gerak. Apa solusinya menurut sumber ini? Udah merasa sekitar 70% yakin sama rencana Anda, dan udah antisipasi risiko utama, ya udah, mulai aja eksekusinya. Jangan nunggu sampai 100% sempurna, karena itu hampir nggak mungkin tercapai. Lebih baik maju, belajar dari pengalaman nyata, dan lakuin penyesuaian di tengah jalan, itu yang 30% sisanya. Kecepatan seringkali lebih penting daripada kesempurnaan absolut di dunia bisnis. Aturan 70-30. Mulai aja kalau udah 70% siap. Wah, ini bisa jadi pembebas nih buat banyak orang. Tantangan umum lainnya apa? Tantangan lain yang sering terjadi, misalnya alokasi sumber daya. Misalnya, terlalu banyak waktu atau uang dihabisin buat proyek sampingan yang belum jelas hasilnya, sementara bisnis inti malah kekurangan perhatian. Nah, iya itu juga sering. Solusi yang disaranin itu nerapin semacam fokus 80-20. Alokasiin sekitar 80% sumber daya Anda, waktu, uang, tenaga, ke penawaran inti atau aktivitas yang udah kebukti ngasih hasil terbesar. Sisihin 20% buat eksperimen ide baru atau inovasi. Ini jaga keseimbangan antara stabilitas dan eksplorasi. Fokus 80-20 buat alokasi sumber daya. Ini juga prinsip yang kuat ya. Ada lagi tantangan yang dibahas? Satu lagi yang krusial, pemantauan kinerja yang nggak konsisten. Mungkin di awal semangat ngukur, tapi lama-lama kendor atau malah berhenti sama sekali. Akibatnya, ia balik lagi terbang buta. Solusinya ada dua. Pertama, manfaatin sistem pelacakan otomatis sebisa mungkin buat ngurangin beban kerja manual. Kedua, dan ini paling penting, jadwalkan sesi review kinerja secara rutin, misalnya tiap minggu, dan disiplin ngelakuinnya. Jadiin itu bagian tak terpisahkan dari ritme kerja tim. Otomatisasi dan disiplin review rutin. Kunci ya, biar pemantauan nggak cuma jadi wacana di awal. Nah, biar bantu kita semua lebih praktis lagi nih, apa bab 11 ini juga ngasih semacam alat bantu atau checklist harian mingguan gitu? Ya, ada semacam toolkit eksekusi, isinya rutinitas dan pertanyaan panduan. Ini sangat ngebantu buat nerjemahin konsep-konsep tadi jadi tindakan nyata sehari-hari. Toolkit. Wah, ini pasti berguna. Kayak gimana contohnya? Misalnya, buat rutinitas harian, disaranin buat mulai hari dengan, pertama, ninjau kemajuan dari hari kemarin. Sebentar aja. Kedua, natapin 3 prioritas utama yang harus kelar hari ini. 3 aja. Ketiga, cek lagi alokasi sumber daya buat prioritas itu. Cukup nggak? Keempat, lirik sekilas metrik kunci yang paling relevan saat itu. Kelima, lakuin penyesuaian kecil kalau perlu berdasarkan kondisi terbaru. Ini bantu jaga fokus dan mastiin ada progres harian. 3 prioritas harian. Sederhana tapi kayaknya kuat ya. Gimana kalau tinjauan mingguan? Nah, buat penilaian mingguan biasanya dilakuin di akhir minggu. Ajukan pertanyaan reflektif kayak, milestones buat minggu ini kecapai nggak? Kalau nggak, kenapa? Gimana kondisi sumber daya sekarang? Ada potensi kurang atau lebih? Penyesuaian apa yang perlu dilakuin buat rencana minggu depan? Terus apa aja sih yang jalan bagus minggu ini dan bisa direplikasi atau ditingkatin? Apa pelajaran utamanya? Pertanyaan-pertanyaan ini maksa kita berhenti sejenak ya dan evaluasi secara jujur. Lalu buat gambaran yang lebih gedenya, Ada tinjauan strategis bulanan. Di sini levelnya lebih tinggi. Bandingin hasil aktual sebulan terakhir sama proyeksi atau target awal. Jauh nggak? Evaluasi efisiensi penggunaan sumber daya secara keseluruhan. Udah pas belum? Perbarui rencana implementasi buat bulan berikutnya, berdasarkan data dan pembelajaran.
Dan kalau data nunjukin perlunya perubahan arah yang lebih signifikan, ya jangan ragu buat sesuaikan strategi. Rutinitas harian, mingguan, bulanan, ini kayak ngebangun otot eksekusi ya. Makin sering dilatih, makin kuat. Betul sekali. Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, perjalanan Anda mengidentifikasi ceruk pasar yang tepat lewat metode Niche Navigator sekarang, sampai di momen krusial, eksekusi. Nemuin ide dan pasar itu penting, iya. Tapi kemampuan buat eksekusi rencana dengan presisi lah yang pada akhirnya nentuin bisnis Anda bakal berkembang atau cuman, ya, sekedar bertahan. Dan fondasinya ya 3 pilar tadi. Perencanaan yang jelas dan terukur sebagai cetak biru. Manajemen sumber daya yang cerdas sebagai bahan baku dan tukang. Serta pemantauan kinerja yang konsisten sebagai inspeksi rutin. Semuanya harus kerja bareng. Pesan utama yang kayaknya ingin disampaikan bab 11 ini, menurut pemahaman saya ya, adalah bahwa perbedaan paling mendasar antara pengusaha yang berhasil wujudin visinya sama yang terus-terusan berjuang itu seringkali letaknya di disiplin dalam eksekusi. Kerangka kerja, prinsip alat bantu yang dibagikan ini dirancang bukan sebagai formula ajaib, tapi sebagai sistem buat bantu Anda bangun disiplin itu dan ningkatin peluang sukses yang berkelanjutan. Dan ini mungkin pengingat penting buat Anda yang lagi dengerin. Setiap bisnis besar yang Anda kagumi sekarang, setiap pengusaha sukses, mereka semua pernah ada di titik awal. Pernah punya ide, pernah merasa nggak pasti, pernah ngadepin tantangan eksekusi. Kuncinya bukan di kesempurnaan dari awal, tapi di keberanian ngambil langkah pertama itu, terus bangun momentum lewat tindakan yang sistematis dan terukur. Pengalaman Anda sejauh ini, bahkan mungkin kegagalan di masa lalu, itu semua bagian dari persiapan Anda buat tahap eksekusi ini. Pasar yang Anda targetkan, orang-orang yang masalahnya pengen Anda selesaikan, mereka nunggu solusi yang Anda bawa. Eksekusi yang presisi ini jembatan yang nyambungin visi hebat Anda dengan dampak nyata yang bisa Anda ciptakan di dunia. Jadi sebagai penutup diskusi kita tentang bab 11 ini, kami ingin ninggalin Anda dengan sebuah pertanyaan nih buat direnungkan. Setelah memahami pentingnya perencanaan detail, alokasi cerdas, dan pemantauan ketat ini, langkah nyata paling kecil tapi paling penting apa yang bisa Anda ambil minggu ini untuk mulai mengubah salah satu visi spesifik Anda menjadi tindakan nyata. Atau mungkin satu metrik kinerja sederhana apa yang bisa mulai Anda pantau secara konsisten untuk memastikan Anda tetap di jalur yang benar menuju tujuan Anda. Coba dipikirkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.